Halo, selamat datang di channel YouTube pribadi saya, Indo Programmer. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan dari pembahasan di materi kelas pemrograman web ya. Jadi di sebelumnya itu kita sudah bisa melakukan proses di tabel akun ya menggunakan jQuery untuk proses kirim data ya. Jadi di pembahasan kita sebelumnya kita sudah berhasil mengirimkan data yang kita simpan di dalam tabel akun yang kita miliki di dalam database DB latihan di sini ya. Jadi ini yang sudah kita kerjakan itu, misalnya saya tambahkan lagi di sini username baru, itu kan. Lalu ketika saya klik tombol simpan, datanya akan disimpan. Kalau kita perhatikan di dalam database, maka datanya juga sudah tersimpan sesuai dengan inputan kita tadi, ya kan? Nah, jadi di pembahasan kali ini dalam video ini kita akan membahas proses get data ataupun mengambil data dari tabel akun yang kita miliki ya, yang di dalam DB latihan ini kita akan get, kita akan ambil dan kita tampilkan lagi. Jadi fokus kita nanti di tabel akun ini. Bagaimana caranya kita mau menampilkan data dari tabel akun yang kita miliki ini ke dalam halaman website kita menggunakan jQuery ya. Bagaimana mengambil data. Kalau di PHP kemarin kan kita tinggal panggil perintah PHP ini aja menjalankan SQL-nya ya. Nah, jadi hari ini untuk di menu akun di sini ini kan tambah akunnya kan kita langsung diarahkan seperti ini kan. Nah, maunya kita buat di proses akun ini, tambah akun ini formnya kita akan pindahkan nanti ke sini. Jadi nggak perlu ada link lagi di sini, ya kan? Nah, ini saya akan pindahkan nanti isinya akan formnya nanti akan berada di sini, form tambah akunnya di sini. Jadi kita nggak perlu link lagi di sini, supaya nanti lebih interaktif aplikasinya. Jadi pertama di halaman akun .php di project kita sebelumnya itu ini ya kan, ini kan kita tampilkan data dalam bentuk tabel ya. Nah, ini kan kita get data menggunakan PHP ya, yang ini yang sudah kita pernah pelajari. Jadi nanti hari ini kita akan get data melalui jQuery gitu ya, tapi tetap mengambil data dari tabel akun. Jadi kita nggak pakai PHP lagi mengerit datanya ke dalam tabel ya. Kalau ini kan dilakukan perulangan dengan PHP kan. Jadi di baris kedua sampai selanjutnya akan dilakukan perulangan sebanyak data yang ada di tabel akun kan, itu ya kalau di PHP. Jadi nanti kita akan gunakan yang lebih simpel lagi ya, kita gunakan jQuery untuk get data. Yang pertama tambah akun ini kita hapus dulu. Kita nggak perlu, kita langsung gunakan aja form di sini ya. Form T akun kemarin ini, formnya ini kita ambil ya kan, sampai sini, lalu kita masukkan ke sini di bawah tabel langsung aja seperti ini. Jadi ya tampilannya kan jadi seperti ini. Nah ya kan, jadi lebih atraktif. Nah, kalau mau jangan terlalu rapat dengan pinggiran layar browser, kita lah kasih di body ini aja, kita kasih kelas, nama kelasnya padding sumbu X besar 3 ya, biar ininya enggak terlalu rapat dengan sisi layar kan. Nah sudah ya, sisi kiri kanan layar. Oke. Jadi nanti responnya seperti itu. Lalu kita tambahkan jQuery-nya ini dulu di sini. Di bawah ini kan belum ada, di T akun kan sudah ada itu ini kan. Nah ini kita pindahin aja biar cepat. Ini saya copy, saya masukkan ke ini di bawah sebelum slash body. Situ juga boleh, setelah slash body juga boleh, sama aja biar sesuai dengan yang pernah kita pelajari. Ini saya letakkan di bawah slash body gini, gak ada masalah ya. Text script itu bebas mau kalian tempel di mana aja. Jadi kalau ini kita coba lagi kan, masukkan aja di sini free, passwordnya juga putri 3, saya simpan. Yang respon. Kita lihat dulu di konsol ada error atau tidak. Pun
ini nih yang bermasalah ya. Nah, seperti dulu. Ya, di mana kekurangannya? Form akun, ID simpan. Harusnya nggak di tag. Apa ya? Oh, sudah. Tadi nggak saya refresh ya. Oke, coba saya refresh lagi. Nah, itu udah masuk, ada masuk data tadi berarti karena tadi saya belum refresh ya. Ini saya hapus aja dulu. Ini saya buat akunnya Putri, passwordnya Putri @123. Ini sudah ada respon. Nah, ya kalau ini kita refresh, kan nggak mungkin kita harus nge-refresh halaman ini kan ketika tadi datanya sudah dikirimkan oleh jQuery, maunya proses ini akan bertambah otomatis ketika kita berhasil simpan data, maunya seperti itu kan nge-get ini. Ya, kita akan bahas itu. Jadi selanjutnya adalah di tabel kita ini kita ada perlu modifikasi, jadi kita nggak perlu lagi PHP ini, kita hapus saja dulu dari sini sampai sini. Nah, lalu di sini sebelum TR ini kita kasih T-head seperti ini. Ya, ini saya masukkan di sini. Jadi ada blok, kalau di Bootstrap itu ada tag tambahan namanya T-head. Jadi untuk tempat untuk row headernya ya, atau baris untuk sebagai header. Lalu ada yang namanya T-body. Ini untuk isian nanti dari setiap baris data. Lalu di sini saya kasih nama ID-nya adalah tampil untuk T-body-nya. Jadi nanti dengan jQuery akan mengakses ID ini untuk menampilkan semua data yang ada di tabel akun, gitu ya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah function JavaScript yang bertugas untuk mengambil data dari tabel akun ini. Ya, jadi kita akan buat sebuah function yang bertugas mengambil datanya. Maka di dalam script ini saya tambahkan sebuah function seperti ini. Saya kasih aja namanya get akun. Boleh bebas mau kalian buat namanya apa, ya kan? Nah, seperti ini. Lalu fungsi get akun ini akan saya gunakan Ajax untuk mengambil data, untuk melakukan get data. Buka kurung kurawal seperti ini. Ya, saya zoom in dulu. Nah, seperti ini. Lalu kasih titik koma di ujung. Nah, dah. Nah, di sini kita tentukan URL-nya apa. Apa nama file PHP yang bertugas untuk mengambil data. Misalnya saya buat aja namanya get akun.php. Itu nama file PHP yang saya tentukan untuk mengambil data dari tabel akun. Jadi jQuery ini sebenarnya tidak bisa secara langsung mengakses database MySQL-nya. Tetap harus ada file PHP. Jadi sebenarnya jQuery berhubungan dengan PHP, nanti PHP lah yang akan mengeksekusi pengambilan data dari database ataupun tabel yang kita miliki. Ya, jadi kita tentukan di URL siapa nama file PHP yang bertugas mengambil data. Jadi seperti perantara aja jQuery ini supaya tidak ada proses loading yang memakan waktu dalam proses kirim dan ambil data gitu ya. Jadi biar lebih interaktif aja. Type-nya itu get, huruf besar semua. Artinya metode pengambilan datanya metode apa? Get. Kalau kita ngambil data nama metodenya ada lagi. Lalu atribut selanjutnya data type. T-nya harus huruf besar ya. Di sini data type yang kita akan ambil dalam bentuk JSON. Nah, saya akan jelaskan dulu apa itu dimaksud dengan JSON. Ya, jadi saya jelaskan JSON itu adalah, saya buka dulu di Waitress School biar kita gampang penjelasannya. Jadi JSON itu merupakan tipe data yang dalam bentuk objek. Jadi JSON itu adalah kepanjangan dari JavaScript Object Notation. Ya, jadi JSON ini adalah tipe data yang fungsinya untuk menyimpan informasi atau data. Jadi JSON ini dalam bentuk format teks, ya, untuk menyimpan dan mengirimkan data. JSON itu sifatnya self-describing dan juga gampang untuk dipahami. Gitu ya. Jadi JSON ini sama seperti variabel, ya, tapi nanti variabelnya itu dalam bentuk objek. Ya, dalam bentuk objek.
Jadi inilah nanti media perantara agar data yang ada di tabel akun kita bisa diakses dan dikirimkan kembali ke halaman website kita melalui jQuery. Ya, gitu ya. Karena seperti tadi saya bilang bahwa jQuery itu tidak bisa langsung mengakses data-data yang ada di dalam tabel database. Harus melalui PHP. Nanti PHP lah yang akan mengeluarkan data dalam format JSON. Jadi ini adalah format data, ya. Isiannya itu nanti seperti ini. Kalau kita perhatikan mirip seperti array. Ya, jadi isinya mirip seperti array. Oke, jadi kita hanya perlu mengetahui format yang dikirimkan ini, gitu, ya. Nah, jadi nanti kalau diperhatikan seperti ini format JSON-nya. Yang sebelum titik 2 ini adalah indeksnya ataupun atribut datanya apa namanya, gitu ya. Objeknya apa. Nah, itu dia sebelum titik 2. Lalu setelah titik 2 ini adalah data yang mewakili oleh indeks ataupun objek datanya. Misalnya ini objeknya name, datanya apa? Lihat aja yang setelah titik 2. Ketika ada data selanjutnya, pisahkan dengan koma. Seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan ini formatnya seperti array. Ya. Jadi kita akan gunakan ini nanti agar bisa data dalam tabel yang diakses PHP bisa diterima juga oleh jQuery. Jadi harus melalui JSON. Karena sifat JSON ini bisa diakses oleh berbagai macam sistem operasi. Ya, bahkan bukan hanya sistem operasi, bisa digunakan hampir seluruh bahasa pemrograman. Jadi ini adalah format data ataupun format tipe data yang bisa diakses oleh semua bahasa pemrograman. Ya, jadi saat ini semua aplikasi-aplikasi yang kita gunakan itu supaya bisa terintegrasi datanya, pasti menggunakan JSON, JavaScript Object Notation. Ya, kita akan gunakan ini. Oke, nah cara menggunakannya bagaimana? Nanti itu adalah tugas oleh si getAkun. Maka di sini saya tentukan dulu tadi ada atribut yang namanya data type. Jadi atribut data type ini untuk menentukan bahwa data yang nanti akan diterima yang dikirim melalui getAkun ini akan diterima dalam bentuk data JSON supaya nanti si jQuery memahami oh datanya ini JSON ya, gitu. Ya. Nah, lalu nanti kita buat di sini sebuah function success ataupun atribut sukses. Ya, nah jadi fungsi atribut sukses ini untuk melakukan respon ketika jadi ini fungsinya untuk melakukan ataupun membuat tempat respon jika eksekusinya berhasil. Maka di sini saya buat seperti ini function, lalu saya kasih nama variabel, ada parameter nanti di dalam ini saya buat namanya result, saya singkat dengan res, lalu buka kurung kurawal seperti ini. Jadi nanti ketika proses di atas ini berhasil, kita sudah menerima data, maka di bagian atribut sukses ini berfungsi untuk kita menuliskan apa respon yang harus dilakukan jika proses di atas ini sudah berhasil. Jadi kita tuliskan nanti di sini. Gitu, ya. Nah, selanjutnya ini biarkan saja dulu sampai sini dulu yang kita kerjakan di jQuery-nya. Sekarang kita lanjut buat file ini. Jadi file getAkun.php berfungsi untuk mengambil data dari tabel akun dan mengeluarkannya dalam bentuk JSON tadi, JavaScript Object Notation. Maka saya buat di sini file baru, file PHP baru, getAkun.php di folder project saya hari ini ya, bukan di folder layout ya, di sini ini. Maka di sini saya buat dulu fungsi untuk mengambil data dari tabel akun. Pertama-tama saya include dulu koneksinya, seperti ini kan. Oke, lalu saya masukkan variabel SQL, berisikan query untuk ngambil data, select bintang from tabel akun. Nah, lalu saya eksekusi, saya buat variabel exe, perintahnya MySQL i query, variabel koneksi, variabel SQL yang dieksekusi. Nah, lalu di sini saya buat sebuah variabel array, saya kasih namanya data dengan tipe array seperti ini. Dengan seperti ini ya, maka dinyatakan variabel data merupakan array.
Lalu saya lakukan perulangan dengan while untuk membaca setiap baris data. Saya buat nama variabel yang menampung data dari tabel akun itu adalah variabel isi. Perintahnya mysql fetch. Kalau kemarin yang sudah kita pelajari kita pakai fetch assoc, ya kan? Asosiatif. Berarti kan array-nya nanti akan bersifat asosiatif dengan menyesuaikan terhadap nama field yang ada di tabel kita ini kemarin kan. Nah, tapi karena kita mau nanti data yang digunakan ataupun data yang dikeluarkan oleh PHP-nya dalam bentuk JSON, yang tadi seperti saya jelaskan bahwa JSON itu adalah JavaScript Object Notation yang merupakan format data dalam bentuk objek, maka di sini kita nggak pakai assoc lagi, melainkan objek. Maka di sini saya buat variabel exit. Ya, maka di sini saya buat aja variabel data yang array tadi, saya kosongkan aja indeksnya sama dengan langsung tulis variabel. Udah. Maka nanti data dari tabel-tabel akun kita tadi, baris data di tabel akun kita akan disimpan di dalam array data. Lalu di array data ini nanti kita akan keluarkan atau kita akan lakukan output dalam bentuk JSON. Caranya bagaimana? Perintah membuat data itu dalam bentuk JSON, caranya tinggal menuliskan perintah ini aja. Echo spasi JSON encode. Jadi ini perintah untuk menciptakan sebuah JSON. JSON encode-nya dari mana? Saya enter aja di dalam kurung ini. Lalu saya buat di dalamnya ada array. Seperti ini lagi, enter lagi. Lalu saya buat nama objek untuk mengirimkan JSON-nya siapa? Misalnya saya buat namanya result. Isinya adalah dari variabel data. Lalu di akhir ini kasih titik, koma. Udah, maka nanti ini akan keluar datanya dalam bentuk JSON. Kalau nggak percaya, kita coba jalankan file get akun.php ini. Ini localhost 4 SIA pertemuan 14. Di sini saya buat nama filenya get akun.php. Nah, ini datanya sudah kita dapatkan. Ini tadi kan? Ini. Result ini yang mana tadi, Pak? Ini dari sini. Ini kan? Ini nama objeknya. Lalu isinya adalah JSON. Ya kan? Ini dia. Ini isi data kita. Ini data pertama. Data kedua dipisahkan koma. Perhatikan. Nah, ini data kedua. Ya kan? Ini data ketiga. Jadi inilah JSON tadi. Nama objeknya adalah result. Isinya adalah ada 3 data. Masing-masing data atributnya itu ataupun indexingnya itu menggunakan nama field di tabel kita. Ini kan ID akun, ini kan nama field kita, username nama akun. Field kita ini juga nama field kita. Data kedua dipisah dengan koma, lalu di dalam kurung kurawal ini. Sama kan? Seperti ini tadi formatnya. Ini kan. Ini satu data JSON. Jadi kalau 2 dipisahkan dengan koma kan ini. Ya kan? Nah, oke. Nah, itu dia. Ya. Jadi nanti inilah yang akan diambil oleh jQuery dan ditampilkan ke halaman kita ini yang di sini tadi, yang di sini. Akan ditampilkan di sini. Oke. Nah, di sini. Nanti akan di baris yang saya sorot dengan kursor saya ini, di sini nanti akan kita tampilkan JSON-nya, jQuery-nya. Oke. Ya. Nah, selanjutnya ini kan udah keluar nih JSON-nya. Sekarang kita tinggal respon lagi ke sini ke akunnya. Maka kita kembali ke file akun.php. Nah, di sini kita tuliskan. Kita mau coba lihat betul nggak jQuery berhasil menampung datanya. Misalnya saya buat aja di sini console. Saya mau tampilkan di dalam konsol browser saya. Log lalu variable res. Jadi nanti JSON yang tadi dikirim oleh get akun.php ini akan disimpan di dalam variable res ini. Ya, maka ini kalau saya refresh lagi, saya buka klik kanan lalu inspect lalu pilih menu console. Sini lalu saya refresh ini. Ini belum saya panggil nama functionnya ya. Saya panggil aja di dalam sini. Nama functionnya tadi get akun buka kurung tutup kurung seperti ini ya. Coba kita refresh. Nah, ini datanya kan sudah dikirim. Result ada 3 data dalam bentuk array. Nah, ini. Kalau kita lihat nih, prototype-nya itu dalam bentuk objek. Seperti benar tadi JSON tadi kan. Nah, ini dia. Data pertama ini. Data kedua ini. Data ketiga ini. Dimulai dari indeks. Lalu di sini dikasih tahu lengthnya, panjangnya ada 3. Maka nanti ini
length ini akan kita manfaatkan untuk melakukan perulangan dengan menggunakan for. Karena kita udah tahu, oh panjangnya ada 3 data. Length ini tuh menentukan ada banyak datanya, ada berapa panjang datanya, gitu ya. Maka data ini nanti kan kita ambil untuk mengetahui seberapa banyak perulangan yang harus kita lakukan untuk membaca JSON ini. Karena lebih dari satu kan kita harus pakai perulangan. Oke, maka saya akan kembali ke akun titik PHP di sini. Nah, ini saya zoom in aja lagi biar bisa kelihatan dengan jelas. Saya kembali ke sini, saya buat sebuah variabel bernama banyak, isinya adalah isi dari variabel res pada objek result. Result yang mana ini tadi? Yang ini. Ini, yang ini loh. Ini ya. Oke. Dari variabel objek result dengan atribut length t kan gitu tadi ya. Ini tadi kan nama atributnya length. Oke. Nah, kita sudah dapat itu. Kalau nggak percaya coba kita konsol ya. Betul nggak ya Pak dapat banyak datanya? Apa-apa, kita coba aja. Isi dari banyak. Kita tampilkan di konsol browser aja. Refresh. Nah, betul kan? Ada 3. Oke, sudah benar. Maka ini saya hapus aja, hanya memastikan aja tadi kan. Maka di sini langsung saya buat for ataupun buat variabel dulu i untuk perulangannya nanti. Ini saya buat start dari 0 seperti ini. Oke, karena tadi kenapa 0 Pak? Karena indeks kita dimulai dari 0 ya. Oke, maka kita mulai perulangan di sini. For i sama dengan 1, lalu i lebih kecil sama dengan banyak, lakukan i++, counternya i++. Oke, selama perulangan terjadi, saya akan tampilkan selama perulangan terjadi ID tampil akan menampilkan baris datanya tadi dalam bentuk format tabel. Maka di sini berarti tampilnya kemana? Ke ID tampil kan? Maka di sini saya tuliskan $ buka kurung hashtag ID itu kan dikenal dengan simbol hashtag ya. Tampil titik append. Nah, fungsi append ini untuk menyisipkan atribut ke dalam tag HTML kita dengan ID ini. Jadi ini fungsi append ini untuk menyisipkan gitu ya, sama seperti titik HTML dan yang lainnya. Jadi ini fungsinya untuk melakukan penyisipan ke dalam elemen HTML. Lalu di dalam kurung ini saya enter seperti ini karena mau saya buat di dalam kurungnya ini adalah tag tr tabel ini untuk menampilkan data seperti ini. Ya kan, maka saya di sini di dalam kurungnya ini tadi saya enter di tengah-tengah kurungnya, di dalam tengah kurung append itu. Lalu saya kasih backtip ataupun kutip satu terbalik yang ada di samping tombol 1 di keyboard kalian masing-masing. Lalu saya kasih tutupnya nanti di sini. Jadi di tengah-tengah ini saya tuliskan nanti di kursor saya yang aktif ini. Di sinilah saya tuliskan perintah tr-nya untuk menampilkan data. Ya kan? Kalau kita perhatikan ada berapa baris data kita nih? Ada 3 kan? Maka di sini pertama nomor, username dan aksi. Oke. Maka di sini nomornya kita tampilkan. Saya tuliskan sini tag tr kan seperti ini ya. Lalu di sini saya kasih slash tr-nya kan gitu format tabel ya. Lalu di dalamnya ada td. Yang pertama itu tadi isinya adalah perulangan nomor, nanti aja kita kosongkan dulu seperti ini. Lalu kolom kedua, td kedua itu isinya adalah username. Ya kan? Ini username dari data kita ini tadi. Ini field username ini, JSON username yang ini. Oke. Maka saya tuliskan di sini. Kembali kita ke bawah. Nah, di sini. Kan saya kasih slash td dulu. Biar jangan lupa tutupnya. Di sini saya tuliskan $ kurung purawal seperti ini. Di tengah-tengahnya ini tuliskan variabel res dari function kita tadi dengan objek result. Lalu pada indeks i. Indeks ini menyesuaikan dengan nilai i perulangan kita. Oke. Lalu titik nama field kita apa? Username. Kita mau menampilkan username kan? Lalu td satu lagi nanti untuk tombol update dan delete-nya kan? Nah, ini kita ginikan aja dulu. Oke, sudah. Ini kita refresh. Tuh. Kebalik nih. Nah, ini slash-nya belum saya kasih. Sudah. Nah, kita lihat. Nah, sudah muncul kan? Si Budi Putrinya kan, username-nya.
Kalau mau kita buat menampilkan password juga boleh. Ini sudah dapat nih, tinggal nomornya ini kan. Ini kan ketika saya siap refresh, datanya udah dapat. Kenapa? Karena sudah saya panggil di sini fungsinya kan get akun. Oke. Kalau di sini sih tinggal tulis aja variabel i tambah 1. Gitu aja sih. Coba kita lihat. Nah, kalau i langsung kenapa? Kita coba ya. Nah, sudah? Ya kan? Nah, sesuai kan? Lalu di sini untuk buat tombolnya kan, kalau di sini tinggal kita kasih button aja kan, A, tag A, kan gitu ya, /A. Ini untuk kasih kelas untuk CSS-nya, untuk si bootstrap-nya. Ini kelasnya adalah btn. Gak usah sih, langsung aja gini juga boleh, nggak masalah. Di sini edit gitu kan. Lalu satu lagi, ini href-nya nanti kita kasih. Kalian isilah nanti, kalian lanjutlah seperti PHP yang sudah pernah kita pelajari untuk update, delete, dan selanjutnya, ya kan. Ini href. Oke, ini delete. Kan nanti tinggal kalian sesuaikan lagi isi href. Nah, kan sudah ya, edit, delete. Nah, ini kalau mau kalian kasih kelas juga boleh. Untuk bootstrapnya biar lebih keren aja ya. Ini btn garis hubung outline info. Kan kalau di sini kita pakai kelas btn outline danger. Kan? Nah, sepertinya kemarin kita sudah punya akun kan? Nah, kan sudah ada ini. Kan ya? Mana kemarin? Ubah akunnya, akun kan ini sudah ada. Ya kan? Nah, udah, kita tinggal arahkan ke sini kan? Ini berarti akun .php pakai get enggak dia akun kita di minggu sebelumnya, materi kita sebelum ini. Oh ya, getnya X. Oke. Nah, di sini tanda tanya X sama dengan isi tadi, $, kurung kurawal seperti ini, di tengah-tengah tuliskan res.result index i titik ID, primary-nya ID aku. Udah. Lalu untuk hapusnya mana kemarin? Hak akun ya, ada nggak? Sudah kita buat nggak kemarin untuk delete-nya? Akun kayaknya belum ya. Ya udah, nanti kalian tinggal tambahin aja seperti PHP yang sudah pernah kalian pelajarin ya. Nah, ini kalau kita klik body kan sudah berubah lagi kan? Sudah. Nah, oke. Nah, ini datanya sudah dapat. Lalu tinggal kita tambahin aja tadi. Ini kan get akun ini jalan ketika jQuery sudah berhasil dijalankan, bahkan langsung otomatis jalan juga ini. Lalu di bawahnya ini, di bagian sukses ketika tombol diklik ya, tombol simpan diklik, saya tambah aja di sini seperti ini. Atau kita coba dulu deh sampai sini, bisa nggak ya? Kita coba ya. Saya masukkan Utomo. Ini juga Utomo R123 gitu ya. Berhasil simpan. Ya, formnya terreset tapi datanya nggak nyimpan kan, nggak muncul. Tapi sebenarnya sudah masuk si Utomo tadi, cuman kan nggak mungkin kita refresh lagi di sini kan supaya ngeload data lagi. Jadi untuk mempermudahnya di sini kita tambahkan lagi fungsi get akun. Get akun. Buka kurung, tutup kurung, titik koma. Jadi artinya ketika tombol simpan dieksekusi dan berhasil menyimpan data, kita tampilkan alert, kita kosongkan isi formnya, lalu kita suruh ngambil data lagi dari tabel akun tadi. Jadi logiknya seperti ini hasilnya. Gini ya, kita perhatikan. Saya masukkan di sini namanya Cokro, username ya. Passwordnya coba Cokro @123. Ini saya simpan, berhasil ya kan? Data akun berhasil disimpan. Oke. Udah. Nah, tapi perhatikan, kok berulang Pak, jadi ada 4. Sebenarnya datanya ada berapa? Ini ada lebih kan? Berulang lagi datanya ini kan, coba lihat, perhatikan. Ya kan? Jadi ada 8. Jadi ada yang perlu kita tambahin. Di sini sebelum kita berhasil
menampilkan datanya di sini. Di bawahnya ini kita buat aja di bagian suksesnya ini. Kita tambahkan aja seperti ini. Supaya setiap kalau sudah sukses, di-reset dulu tampilan tabelnya. Di hashtag tampil tadi, kan datanya ditampilkan di ID tampil kan? Titik. HTML kosongkan aja. Jadi dikosongkan dulu baru ditampilin. Gitu ya. Nah, ini sudah. Kita tambahin lagi nih. Refresh. Masukkan namanya. Bujana, ya kan? Bujana Ads 123. Simpan, oke. Nah, sudah kan. Jadi lebih interaktif kan. Ya nggak perlu loading ini halaman kita, tapi datanya sudah berhasil kita kirim dan kita ambil kembali. Mau saya tambah lagi pun nanti di sini. Misalnya Unita. Ya. Ads 123 gini. Saya simpan. Oke. Nah, datanya sudah masuk. Kita nggak perlu refresh lagi kan. Nah, jadi jauh lebih simple website itu, nggak perlu banyak proses loadingnya jadinya sebenarnya dengan ini, ya kan. Jadi jauh lebih mempermudah saja, bukan berarti ini yang paling terbaik, enggak. Jadi tergantung kebutuhan. Inilah pembahasan kita terkait bagaimana caranya kita melakukan get data atau mengambil data dari tabel database yang kita miliki menggunakan jQuery dan Ajax. Dan tadi datanya itu kita kirimkan dalam bentuk format JSON, JavaScript Object Quotation. Jadi nanti boleh kalian coba di laptop kalian masing-masing terhadap materi yang hari ini kita bahas. Bisa kalian coba materi ini, video ini bisa kalian putar ulang lagi kalau ada yang belum dipahami, karena dari tadi yang sudah kita buatkan tidak ada yang error. Jadi kalau ada terjadi error ataupun kesalahan di program yang kalian buat di laptop kalian masing-masing, berarti ada kendala dalam penulisan gitu ya. Karena dari tadi kan tidak ada yang error kan, semua run well gitu ya. Nanti silakan dicoba, diulang lagi, di review lagi sampai paham, baru dicoba ya. Jadi itu aja pembahasan kita terkait get data menggunakan jQuery dan juga JSON di dalam membangun sebuah website di mata kuliah pemrograman ya. Jadi silakan dipelajari materi ini dan dicoba juga nanti ya. Jadi itu saja pembahasan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih.